terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan, sejak kejadian tersebut kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri, dan Kapusdokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSD Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban ini mengalami sedikit penambahan dari data awal karena beberapa siswa yang baru ada beberapa yang melaporkan keluhan luka dan gangguan pendengaran setelah beberapa hari kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit PRC, Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, Puskesmas Kelapa Gading, dan Rumah Sakit Polri. Dari total 96 korban per tanggal 11 November tahun 2025 pukul 15.30 WIB, dapat kami sampaikan bahwa 68 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang. Sedangkan 28 orang lainnya masih menjalani perawatan
dengan rincian 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Polri, dan 14 orang di Rumah Sakit Yarsi. Sedangkan seluruh korban di Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, dan Puskesmas Kelapa Gading sudah diperbolehkan pulang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya kami akan melakukan pendalaman hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan forensik tambahan terhadap bahan peledak serta analisis digital terhadap perangkat milik pelaku. Untuk saat ini, ya, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti penjelasan selengkapnya akan disampaikan oleh tim yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin Pak Kabid Humas silakan disampaikan. Terima kasih Bapak Kapolda. Tadi rekan-rekan sudah kita simak bersama pembukaan dari Bapak Kapolda Metro Jaya secara runtun dan komprehensif. Kita akan mendengarkan bersama penjelasan dari Satuan Kerja Kepolisian yang bekerja menangani perkara ledakan di lingkungan SMA 72 Kelapa Gading. Kami beri waktu kepada pihak Brimob untuk sterilisasi. Bisa menjelaskan? Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Metro Jaya, dari Puslapor, Densus, dari KPAI, dan rekan-rekan media semua yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang analisa pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025. Pasca ledakan terjadi, jajaran Satuan Brimob Polda Metro Jaya diperintahkan oleh Bapak Kapolda langsung menuju ke TKP. Kami bersama tim Jibom dari Detasemen Gegana langsung menuju ke TKP. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan di sana, yaitu membuat zona perimeter. Untuk zona merah itu di titik ledakan, zona kuning itu untuk rekan-rekan dari tim Jibom Gegana bekerja. Kemudian perimeter zona abu-abu itu zona terbatas, dan kemudian kita membuat zona hijau itu di luar lingkungan sekolah, di luar pagar. Itu kita nyatakan betul-betul aman dan steril untuk yang di luar pagar. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan media, beberapa waktu yang lalu kami tempatkan di luar pagar karena itu memang sesuai dengan SOP demikian. Dan termasuk masyarakat juga bisa berada di zona hijau tersebut. Yang kami lakukan yaitu mengumpulkan informasi di TKP, kemudian melaksanakan sterilisasi untuk mencari secondary device atau bom yang masih aktif. Kemudian kami lakukan penjinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP. Kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan, kemudian melakukan sterilisasi ulang untuk memastikan tidak ada bom yang masih aktif yang terlewat, kemudian menyatakan TKP aman dan menyerahkan berita acara kepada manajer TKP, dalam hal ini adalah Kapolres Jakarta Utara, dan membantu rekan-rekan dari Puslapor untuk melakukan identifikasi. Dari langkah-langkah tersebut, kami mendapatkan ada 2 TKP peledakan, 2 peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada 2 krater atau 2 kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian ada juga potongan tas, kemudian ada switching rocker dan seterusnya yang berkaitan dengan benda yang diledakkan oleh terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sana ada 2
crater, artinya ada 2 kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berarti kemungkinan diduga memang ada 2 bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh. Di situ berfungsi sebagai inisiator. Kemudian ada papan VCB dan switch rocker yang tadi kami sudah sampaikan, dan ada baterai A4 dengan volt dengan daya 1,5 volt, berarti kalau 4 baterai berarti ada 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak atau eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan puslapor untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan utama tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter, ya, 1 liter. Kemudian ada shrapnel berupa paku. Paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payungnya seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai A4. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh. Kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat. Kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter, dan kemudian shrapnelnya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya 6 volt. Jadi antara power dengan receiver itu ada kesesuaian, dayanya 6 volt. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 crater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gedang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid. Jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di Taman Baca. Untuk di Taman Baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Jadi berdasarkan temuan tersebut, analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi yang bersangkutan tidak di dalam masjid, karena remote kami temukan di Taman Baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak. Itu namun tidak sempurna meledaknya, jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh, dan 2 yang masih aktif sudah kita karena kami tahu tentang cara teman-teman dari
Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik, sehingga kami temukan di sana untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar firework, jadi kalau tidak dibakar ya bom itu tidak meledak. Namun yang dua itu dibakar oleh terduga pelaku. Kemudian eksplosifnya sama, menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Kemudian casingnya ada dua, kaleng minuman merek Coca-Cola dan pipa logam ukuran 3/4 mm. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan material yang ditemukan, aktivasi bom menggunakan sumbu api. Kemudian yang di Taman Baca ditemukan satu bom bakar dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola dengan kondisi masih aktif dan saat ini sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Satbrimopolda Metro Jaya untuk barang bukti tersebut. Kemudian di bank sampah itu ditemukan dua yang sudah meledak dan dua yang masih aktif, itu pun yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satbrimopolda Metro Jaya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom dengan rincian sebagai berikut. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di Taman Baca. Kemudian di TKP kedua ditemukan 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna atau low order sehingga hanya tutupnya saja yang hancur. Nah, ini berkesesuaian juga dengan terduga ada bagian tubuhnya yang luka di sana. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Dan 1 buah bom sumbu bakar dengan casing kaleng minuman merek Coca-Cola juga kondisi masih aktif. Jadi dari 7, 4 yang meledak, 3 yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Kami kembali